Gerebek lokasi persembunyian pelaku pembacokan yang melibatkan dua keluarga di Jember, Jawa Timur. Sengketa lahan antar dua keluarga ini mengakibatkan satu orang tewas dan tiga lainnya mengalami luka serius akibat pembacokan. Polisi menggerebek rumah yang menjadi tempat persembunyian Hosairi yang menghilang setelah membacok Mat Halil hingga tewas. Keduanya terlibat pertengkaran yang dipicu masalah lahan tanah di Desa Gelang, Kecamatan Sumber Baru, Jember, Jawa Timur. Pelaku ditangkap tim Reskrim Polres Jember di lokasi persembunyiannya di salah satu rumah warga. Sementara dua adiknya, Solihin dan Hotiman, yang ikut terlibat perkelahian itu telah ditangkap sebelumnya. Peristiwa berdarah dipicu lantaran Hosairi tidak terima ayahnya Sarip terluka setelah berkelahi dengan Hasim yang merupakan menantu dari korban Mat Halil. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan menggunakan celurit atau carok. Selain itu, korban juga menyerang istri dan juga menantu korban. Korban yang mengalami luka serius kini menjalani perawatan di rumah sakit. Penyelidikan kita menemukan posisi terduga pelaku dari kasus penganiayaan korban meninggal dunia ini atas nama terduga pelaku Hosairi berhasil kita amankan dan selanjutnya kita bawa ke Polsek Sumber Baru. Dari hasil interogasi sementara yang bersangkutan mengakui terus terang bahwa dia yang melakukan pembacokan. Sebelumnya 5 warga Desa Gelang, Jember, Jawa Timur terlibat pertikaian hingga merenggut nyawa satu korban. Akar permasalahan sendiri diketahui karena urusan sengketa tanah antara dua keluarga. Polisi telah mengamankan barang bukti termasuk celurit yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Ketiga pelaku kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hisyam Nugroho, Jember, Jawa Timur. Untuk membahas lebih dalam terkait dengan kasus ini, kita sudah terhubung secara daring dengan Kasih Humas Polres Jember, Ibtu Brisan. Pak Brisan, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Brisan, ini berarti betul ada 5 orang yang terlibat, berarti ada berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka, Pak, atas kasus ini? Ya, untuk kasus ini, sebagai tersangka sudah 3 orang, Mbak, yang sudah diamankan. 3 orang, berarti ada 5 orang yang terlibat, 3 orang menjadi tersangka, 1 orang lagi? 3 orang itu yang jadi tersangkanya, Mbak. Jadi 3 orang jadi korban. 2 orang berarti korban? Informasi yang berarti ada 3 korban luka, ini berarti termasuk tersangka yang terluka atau seperti apa, Pak Brisan? Yang terluka dari sampai dengan saat ini adalah 2, 1 dirawat, yang 1 meninggal, Mbak. Oke, berarti 3 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, 2 orang korban, 1 korban luka dan 1 korban meninggal, betul ya Pak Brisan? Betul, Mbak. Bagaimana kondisi korban luka, 1 orang yang mengalami luka? Ya, itu orang yang mengalami luka saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Jatiroto. Kondisinya berarti luka berat atau seperti apa Pak Brisan? Luka berat, dan hal ini juga dilakukan pengamanan oleh anggota Satsa Mapta karena statusnya sebagai tersangka. Oh, berarti 1 orang yang terluka ini tersangka? Betul. Berarti 1 orang lagi, jadi 3 orang tersangka, 1 terluka, 2 orang lagi, 1 meninggal, 1 lagi bagaimana Pak? 1 lagi tidak Mbak, ya, jadi masih sudah diperbolehkan pulang. Oke, berarti tidak ditetapkan sebagai tersangka karena diduga tidak terlibat? Iya, betul begitu, Mbak. Berarti sebenarnya seperti apa kronologis dari kasus ini? Karena sebelumnya informasinya terjadi percecokan terlebih dahulu, ada yang terluka, baru kemudian dilanjutkan dengan adanya pembacokan hingga ada 1 orang meninggal dunia, Pak Brisan. Jadi betul sekali, diawali dari permasalahan sengketa lahan, kemudian salah satu dari tersangka ini mendatangi rumah korban, kemudian mengadakan penganiayaan. Ada tetangga yang tahu, kemudian bermaksud melerai, akan tetapi yang melakukan ini justru malah dilempari batu, kemudian 2 anaknya datang melakukan tidak terima, sehingga terjadi penganiayaan itu, Mbak. Jadi 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini semuanya sudah ditangkap, Pak Brisan? Alhamdulillah sudah diamankan.
Apa saja pasal yang kemudian dijeratkan kepada 3 orang ini? Itu sementara dari hasil pemeriksaan sampai dengan ini saat ini masih dilakukan pemeriksaan, sementara masih ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Peran masing-masing seperti apa kalau dari investigasi sementara, Pak Brisan? Kenapa, Mbak? Peran dari masing-masing tersangka ini seperti apa kalau dari investigasi atau penyidikan sementara? Sementara dari ketiganya sama, Mbak, sebagai pelaku penganiayaan. Berarti 3-tiganya melakukan ya, bukan ada yang membantu atau turut bersama-sama? Ye, karena terjadi pertama 1 orang, kemudian 2 orang datang untuk membantu dari yang tersangka pertama tadi, Mbak. Ini kan pemicunya terkait dengan sengketa lahan ya, Pak Brisan ya. Ini pertama kali terjadi atau sebelumnya sudah pernah terjadi cekcok seperti ini? Masih didalami dalam pemeriksaan, Mbak. Apalagi yang tengah disidik oleh polisi saat Jadi ini yang berarti? dilakukan jadi akar permasalahannya apabila terjadi akar permasalahan biar jelas perkaranya bagaimana nanti, Mbak. Untuk perkembangan akan kami sampaikan kemudian. Berarti motifnya juga sudah diketahui ya, Pak? Betul sekali. Kalau hubungan antara tersangka dengan korban itu juga sudah diketahui informasinya dari polisi? Sebetulnya ini masih ada hubungan saudara karena antara rumah tersangka dan pelaku ini masih berdekatan. Kelima orang yang terlibat dalam cekcok ini ya, Pak? Betul. Semuanya satu keluarga? Nggih, masih ada ikatan famili. Semuanya sudah dimintai keterangan berarti ya, Pak? Sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Oke, kita tunggu penyidikan lebih lanjut dari Polres Jember. Terima kasih Ibtu Brisan, Kasih Humas Polres Jember sudah bergabung bersama Berita 1 Sore.